Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Astuti, mahasiswa semester 3 MPDR tahun 2025 di Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan membahas diskusi 8 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Saat ini saya mengajar sebagai guru kelas 4 di SD Negeri Cirewet, Kabupaten Tangerang. Topik kali ini membahas mengenai persamaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Persamaan sistem, jenjang, dan struktur pendidikan. Struktur jenjang pendidikan dasar ASEAN dan Asia Pasifik. Mayoritas negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, dan Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia memiliki struktur pendidikan dasar yang serupa, yaitu 6 tahun SD. Misal di Indonesia, Malaysia, dan Jepang. 3 tahun SMP di Thailand, Vietnam, dan Filipina. Pendidikan dasar wajib dan gratis di sebagian besar negara, termasuk Indonesia yang 12 tahun wajib belajar, Thailand 15 tahun gratis. Untuk di Indonesia sendiri, wajib belajar 12 tahun masih diterapkan meskipun kualitas dan fasilitas di daerah terpencil masih memiliki kesenjangan. Persamaan lainnya yaitu kurikulum nasional yang terstandarisasi di wilayah ASEAN dan Asia Pasifik. Negara seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang memiliki kurikulum nasional yang terpusat dengan fokus pada literasi dasar, baca, tulis, dan hitung, sains, dan nilai karakter. Sementara itu, Singapura menekankan STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Math, dan bilingualisme yaitu bahasa Inggris dan bahasa ibu. Persamaannya dengan yang terjadi di Indonesia dengan penerapan kurikulum merdeka juga menekankan literasi, numerasi, dan penguatan profil pelajar Pancasila, mirip dengan fokus karakter di Malaysia atau nilai moral di Singapura. Persamaan lainnya yaitu mengenai kebijakan inklusivitas dan akses pendidikan di wilayah ASEAN dan Asia Pasifik. Kebijakan inklusi untuk siswa berkebutuhan khusus di Filipina dengan program Inclusive Education Act, program afirmasi untuk daerah tertinggal di Australia dengan program Closing the Gap untuk masyarakat aborigin. Di Indonesia sendiri diadakan program inklusi yaitu melalui sekolah dan kelas inklusi meskipun dengan berbagai keterbatasan. Kebijakan pembiayaan di Indonesia berupa BOS atau Bantuan Operasional Sekolah mirip dengan kebijakan pendanaan pendidikan dasar di Vietnam atau di Kamboja. Perbedaan yang teramati kualitas infrastruktur dan teknologi di wilayah ASEAN dan Asia Pasifik. Negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura memiliki fasilitas pendidikan yang canggih yang terdiri dari laboratorium sains, akses internet yang cepat, dan ruang belajar digital. Negara berkembang seperti Laos atau Kamboja masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur. Sementara itu di Indonesia, fasilitas dasar seperti perpustakaan dan laboratorium sudah ada, tetapi teknologi seperti proyektor atau komputer masih terbatas. Kesenjangan ini mirip dengan kondisi di Filipina dan Indonesia di bagian timur. Kesenjangan atau perbedaan lainnya pada bidang kebijakan guru dan kualitas pengajaran di wilayah ASEAN dan Asia Pasifik. Di Singapura dan Jepang memiliki sistem rekrutmen guru yang ketat dengan pelatihan berkelanjutan. Di Vietnam, guru dihormati seperti pahlawan nasional dengan insentif finansial memadai. Sementara itu, di Indonesia, guru masih dibebani dengan administratif yang tinggi dan insentif yang terbatas. Ini mirip dengan keluhan guru di Thailand. Perbedaan lainnya terletak pada penekanan pendidikan karakter di wilayah ASEAN dan Asia Pasifik.
Jepang dan Korea Selatan menekankan disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab melalui budaya sekolah. Singapura mengintegrasikan nilai moral dalam mata pelajaran khusus seperti karakter and citizenship education. Sementara itu di Indonesia, pendidikan diwujudkan melalui program P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, tetapi implementasinya masih terfragmentasi. Berikut ini merupakan hal-hal penting yang saya temukan dalam artikel yang termuat pada diskusi 8. Pertama, mengenai perubahan yang cepat dan dinamis. Dunia mengalami percepatan perubahan sosial dan teknologi yang menuntut manusia dan sistem pendidikan mampu mengantisipasi dan menyesuaikan diri secara cepat. Kedua, peran dan tantangan pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar sangat strategis karena menjadi fondasi pengembangan nilai, kepribadian, dan potensi individu dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas ASEAN. Globalisasi dan teknologi informasi. Kemajuan teknologi seperti internet dan media komunikasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memicu munculnya dunia maya dan tantangan baru dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Dalam kompetensi global, muncullah tuntutan akan tenaga kerja berkualitas tinggi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan emosi, spiritual, dan lingkungan. Pengaruh globalisasi terhadap sistem ekonomi dan pendidikan. Liberalisasi pasar dan pasar bebas memacu persaingan dan menuntut peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta pengembangan kompetensi global citizens. Peran futurolog dan prediksi masa depan. Para futurolog seperti Alvin Toffler memprediksi adanya gelombang revolusi industri dan informasi yang akan membentuk masyarakat pasca industri, menuntun sistem pendidikan yang mampu menyiapkan generasi masa depan secara komprehensif, pengembangan kompetensi multidimensi. Pentingnya penguasaan dasar pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pengembangan karakter yang kritis dan analitis sesuai dengan kebutuhan abad 21. Secara keseluruhan, artikel ini menekankan pentingnya reformasi pendidikan dan kesiapan masyarakat serta tenaga pendidik dalam menghadapi era perubahan yang sangat cepat dan penuh tantangan global. Kaitan antara isi tayangan di YouTube dengan modul studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Video tersebut memiliki muatan yang berharga untuk memahami sistem pendidikan di kawasan ASEAN dan sangat relevan dengan materi yang termuat pada modul studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Berikut ini merupakan kaitan antara video dengan modul studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertama, mengenai ikhtisar sistem pendidikan ASEAN. Video tersebut memberikan gambaran umum tentang sistem pendidikan di negara-negara ASEAN, menunjukkan keberagaman dan tujuan bersama. Hal ini sejalan dengan fokus pada modul studi komparatif pendidikan dasar tentang sistem pendidikan regional yang memberikan pemahaman dasar untuk studi lebih lanjut. Kedua, mengenai kolaborasi dan inisiatif regional. Video tersebut membahas upaya kolaborasi ASEAN dalam bidang pendidikan, seperti inisiatif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Hal ini berkaitan dengan modul yang membahas mengenai kerjasama regional dan pembuatan kebijakan pendidikan. Selanjutnya berkenaan dengan tantangan dan kritik. Pada video maupun modul membahas ketidaksetaraan dan dampak sosial ekonomi terhadap pendidikan, memberikan wawasan tentang bagaimana negara-negara ASEAN menangani isu-isu yang dihadapi. Studi kasus dan contoh.
Video tersebut menyertakan contoh spesifik dari negara-negara ASEAN yang membantu dalam analisis komparatif dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan teoritis ke konteks dunia nyata. Arah reformasi masa depan. Video tersebut membahas tujuan dan reformasi masa depan dalam pendidikan ASEAN yang relevan dengan modul yang memuat inovasi dan reformasi pendidikan. Dengan demikian, video tersebut mendukung tujuan pembelajaran yang termuat pada modul 6 dengan memberikan pengantar komprehensif tentang pendidikan ASEAN, memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang lingkup pendidikan di kawasan tersebut dan kompleksitasnya. Sekian untuk pembahasan pada materi diskusi 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.